warga sekolah menjadi yang terbaik, saya akan lakukan apa saja sebagai pemimpin sekolah. Terima kasih banyak Bu. Sebelumnya Bu, saya perkenalkan, saya guru di sini Bu, udah setahun mengajar di sini, sudah setahun saya mengajar di sini. Sebentar saya untuk mewawancari Ibu tentang dilema Adika dalam pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Silakan Bu memperkenalkan diri Bu. Saya Azizah SPD MED. Saya sebagai pimpinan sekolah di sini, yaitu sebagai kepala sekolah sejak tahun 2019 sampai sekarang. Dan saya juga salah satu, seperti Bapak, salah satu kepala penggerak yang sudah lulus di tahun 2021. Dan di sini juga kita alhamdulillah akan ada 3 juru CGP yang sedang berlatih dan nanti akan menjadi pendamping di sekolah. Terima kasih Bu, banyak Bu. Jadi langsung saja Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema Adika? Misalnya ada keputusan-keputusan yang terbentur dengan nilai-nilai kebajikan ataupun dilema Adika dalam pengambilan keputusan. Jadi bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Untuk mengidentifikasi kasus tersebut tentunya ada hukum, yaitu ada peraturan di rujukan moral dan dilema etika. Apabila saya saat mengidentifikasi itu ada 2 masalah yang dua-duanya benar, itu disebut dengan rujukan moral. Apabila yang saya identifikasikan itu ada 1 benar masalahnya, yang 1 ini salah, itu kita sebut dengan dilema etika. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terlebih dahulu saya harus mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi, memanggil kedua belah pihak, berdiskusi, kemudian mencari solusi. Untuk mencari solusi itu saya tentunya melibatkan warga sekolah, stakeholder sekolah. Kadang-kadang saya juga melibatkan pengawas kita, komite kita, atau kalau masalahnya pelik, kita boleh juga memanggil orang dinas pendidikan. Luar biasa Bu, seharusnya ini Ibu bisa mengambil keputusan sendiri padahal kan, namun Ibu tetap mengedepankan kolaborasi dengan musyawarah. Karena ini kita kan ada stakeholder sekolah. Ini kan keluarga besar, bukan seperti keluarga kita di rumah. Ya, kita ada guru-guru kita, jumlahnya banyak. Enak sekali kita bekerja di sini karena kita bisa mencari saran, solusi, keputusannya, kita bermusyawarah dengan mereka. Pasti. Kemudian langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini terhadap pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang kita lakukan tentunya kita melibatkan dulu yang terjadi masalah. Kita panggil dulu, kita identifikasi dulu masalah mereka, kemudian baru kita cari solusinya. Kita lihat mana yang terbaik, kita selesaikan, kemudian kita panggil warga sekolah, kita bermusyawarah dengan mufakat bagaimana solusi yang terbaik. Saya ada solusi untuk memutuskan, tapi saya sebagai kepala sekolah kan ada stakeholder kita, warga kita harus bermusyawarah untuk mengeluarkan satu keputusan yang pasti. Baik Bu, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam kebijakan tersebut. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema Adika tersebut? Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu? Iya, tantangannya banyak. Masalahnya pun apalagi ini sekolah besar. Masalahnya bermacam-macam. Baik itu masalahnya di siswa maupun masalahnya di guru, di warga sekolah. Jadi tantangan yang pertama yang harus kita hadapi, bagaimana sih mencari solusi yang betul. Ini pelik kalau kita tidak melibatkan warga sekolah. Ketika masalah itu kita bawa ke dalam musyawarah dan mufakat, di situ banyak solusi yang kita dapat. Berarti kita harus sejalan, satu arah yang pasti untuk mencari solusi yang terbaik, sehingga kedua yang bermasalah itu tidak tersakiti,
ya tidak teraniaya. Kita harus adil. Ini ibu berarti sudah efektif ya dengan langkah-langkah tersebut, Bu? Alhamdulillah. Karena semua, bukan pun di warga sekolah, di dalam masyarakat pun semua warga itu harus ada rapat, ada pertemuan untuk mencari solusi. Kita juga di sekolah, apalagi ini sekolah bentuk jawatan resmi itu ada peraturan ya, sekolah penggerak. Bu, terima kasih banyak, Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah ataupun jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema Adika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus? Sebuah dilema, sebuah masalah itu tidak boleh kita biarkan untuk besok, karena dia akan merembes. Ada kita pelajari itu di dalam psikolog. Dia sebuah masalah itu harus terselesaikan kalau bisa di hari itu juga. Jadi saya sebagai kepala sekolah sering masalah besar itu harus selesai, apalagi dengan anak-anak. Misalnya siswa ada masalah besar, langsung saya panggil orang tuanya, panggil guru-guru, panggil BK. Kita duduk di sini bermusyawarah. Tidak boleh tunggu sampai besok. Itu selain anak-anak teraniaya, warga saya yang paling teraniaya. Nanti ada hal-hal kata-kata yang tidak enak nanti yang merembes, padahal hal segini jadi besar. Jadi besar ya. Walaupun seharusnya walaupun kita bisa menunda besok, tapi Ibu langsung bisa menyelesaikan hari ini.